Halo teman-teman semuanya, ini ada informasi terkait razia di klub malam di Toyen yang puluhan orang di razia polisi hingga curhatan PMI di Taiwan yang ingin menikah di Taiwan walaupun di Indonesia dia punya pasangan karena nggak kuat nahan. Nah, pertama adalah berita terkait razia yang diadakan kemarin malam di depan stasiun Taoyuan ya, di klub malam di depan stasiun Taoyuan, di mana polisi mendapat informasi bahwasanya klub malam yang sering digunakan oleh pekerja migran itu sering di sana ada transaksi narkoba dan juga pemakaian narkoba, walaupun si pemilik toko sudah kooperatif bekerja sama dengan kepolisian, tapi dari informasi masyarakat, kepolisian itu mendapat informasi bahwasanya di sana ada transaksi narkoba dan akhirnya ratusan personel polisi digerebek atau dikerahkan untuk merazia tempat tersebut pas tepat rame-ramenya karena liburan kemarin. Nah, dari ini polisi ratusan datang kemudian bawa anjing pelacak juga. Nah, ternyata di sana ditemukan berbagai macam narkoba yang ada di sana yang digunakan oleh pekerja migran yang ada di sana. Dan dalam razia itu ditemukan juga beberapa puluh orang, sekitar 37 kalau nggak salah, itu kaburan statusnya. Dan akhirnya karena kejadian ini banyak yang diamankan oleh kepolisian, dan ini yang jadi target memang di Taiwan untuk saat-saat ini. Di tempat keramian-keramian yang di sana banyak PMI-nya itu akan dilakukan razia terkait narkoba. Itu yang paling utama. Kedua, razia terkait kaburan, di mana memang Taiwan sedang gencar-gencarnya kaburan, di mana aturan baru yang dikabarkan itu desas-desusnya yang denda 50.000 akan diberlakukan, tapi nggak tahu diberlakukan ke depannya atau tidak. Kita masih harus menunggu keputusan dan juga diberlakukannya nanti. Kalau itu sampai diberlakukan ya berat banget bagi kita. Untuk teman-teman yang statusnya kaburan maupun resmi, kalau ke klub malam dan lain sebagainya, jangan menggunakan narkoba, jangan menggunakan obat-obat terlarang yang dari Taiwan karena hukumannya nanti sangat berat sekali. Terus Yorpai, aplikasi pengiriman uang terbaik untuk PMI, bisa dipakai di luar negeri juga dalam negeri, bisa transfer berapa aja, bisa isi pulsa, dan kamu bisa melakukan apapun dengan aplikasi ini. Silahkan download dan pergunakan sebaiknya. Ini adalah aplikasi anak bangsa. Terus informasi lagi ini yang ada di Taipei ya teman-teman yang sedang liburan di Taipei. Di sana juga banyak sekali polisi yang berjaga. Jadi ya sewaktu-waktu kalau terdeteksi ada yang kaburan ataupun ada yang tawuran, pasti langsung diamankan kepolisian. Jadi untuk teman-teman yang liburan dan berkumpul sesama PMI dimanapun berada, itu harus hati-hati dan jangan sampai melanggar aturan, karena memang kesiagaan polisi di Taiwan saat-saat ini itu memang luar biasa ketat ya. Dan informasi terakhir ini yang bikin geli ya, bikin kita ketawa, tapi ya mau gimana lagi, emang faktanya seperti ini gitu ya. Jadi di postingan di TikTok ini dia bilang seperti ini ya. Maaf, mau tanya apakah tidak ada dari pihak Nahdlatul Ulama di Taiwan yang mengadakan nikah gratis ya? Ijab kabul saja katanya. Nah, sebenarnya pertanyaan itu KDI sering mengadakan nikah gratis, tapi syaratnya ya memang semuanya harus single gitu ya, nggak boleh punya pasangan di Indonesia kemudian dia harus menikah lagi di Taiwan, nggak boleh. Kemudian di masjid-masjid Taiwan itu banyak sekali yang mengadakan nikah-nikah seperti itu, tapi nggak gratis, bayar 13.000 sampai 22.000 untuk biaya WO-nya gitu ya. Kemudian di sini dia, daripada saya berzina di hotel, apakah akan tetapi kalau di Taiwan dia sebenarnya suami orang, istrinya ada di Indonesia, kalau nanti balik ke Indonesia dia nanti kembali ke pengaturan awal karena di sini pernikahan sementara. Mohon informasinya masalah problem saya. Ya, maaf, kita agak munafik kalau udah nafsu selama 3 tahun itu susah ditahan dan kepala mau pecah. Nah, emang ini fakta ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah menikah, kalau wanita itu rata-rata bisa nahan 6 bulan aja, itu udah hebat ya. Kalau dia udah menikah lah ya. Kalau belum menikah sih aman. Kalau sudah menikah biasanya hebat. Apalagi ini 3 tahun. Ya, susah banget karena itu memang kebutuhan batin. Kalau kebutuhan jasmani jasmaninya dia udah terpenuhi dengan adanya uang, tapi itu memang susah. Jadi tidak munafik, memang benar teman-teman yang sudah menikah itu 6 bulan bisa bertahan hebat, apalagi sampai 3 tahun. Tapi di sini ada salahnya. Kalau yang pihak lelaki dia punya istri di Indonesia, terus di Taiwan dia nikah lagi, ya sah-sah aja nikahnya itu. Walaupun tanpa izin istri pertama, itu menurut pendapatnya orang-orang ya sah-sah aja, tinggal suaminya bagaimana imannya, bagaimana dia di sana. Kuat enggak? Kalau enggak kuat, dia suaminya nikah lagi di Taiwan, di Indonesia tanpa diceraikan, nanti istrinya 2 pun enggak masalah. Jangankan 2, 4 aja enggak masalah kan gitu. Tapi kalau yang bermasalah itu pihak wanitanya, di mana si wanita di Taiwan, suaminya di Indonesia, di Taiwan nikah lagi, itu enggak sah dan enggak boleh. Itu dosa besar ya. Jadi syaratnya kalau memang suaminya, istrinya di
di Taiwan, kemudian suaminya di Indonesia, istrinya nggak kuat, ya suaminya suruh berangkat ke Taiwan. Di Taiwan nanti paling tidak saat liburan itu dia bisa ketemu. Selain ketemu untuk ngecas, juga bisa mereka kerja bareng sehingga tuntutan suami atau kewajiban suami nanti bisa gugur juga ya, karena bisa menafkahi istrinya juga secara batin maupun jasmani itu ya. Jadi kita lihat lagi, ya itu semuanya kembali ke diri kita ya, diri kita bagaimana. Tapi kalau yang pihak laki-laki, walaupun dia punya istri di Taiwan dia nikah lagi, tetap sah nikahnya. Tapi kalau sebaliknya, pihak perempuan di Taiwan dia punya suami di Indonesia, dia nikah lagi di Taiwan, walaupun itu sementara, itu tidak sah. Dan nikah sementara itu tidak boleh ya, nikah sementara itu tidak boleh. Yang boleh itu nikah selamanya. Kalau nikah sementara namanya mut'ah, itu tidak boleh dan tidak sah dalam madhab kita, dalam agama kita. Nah, semoga ini jadi pelajaran untuk teman-teman semua yang ada di luar negeri, dan kita tetap jayo tujuan awalnya seperti apa, dan tetap semangat. Semoga kalian diberikan kesuksesan di masa depan dan pulang ke Indonesia menjadi bos-bos di Indonesia kelak. Amin ya robbal alamin.